Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari biasa kita bertamu atau menerima tamu dengan keperluan apa saja. Saya dalam minggu ini banyak bertamu ke rumah umat. Hari Kamis saya bertamu di rumah Pak Bucin dan di rumah Pak Piek. Pagi tadi saya bertamu di rumah Pak Suhaili. Di rumah Pak Suhaili mau minta sabes dan batu belah untuk tanah di pojokan itu. Saya mau bertamu di rumah Pak Franky di Villa Citra. Tetapi Pak Franky bilang, "Biar saya yang datang saja Romo, nanti sambil ke gereja." Dan sebelum misa tadi Pak Franky dan Ibu bertamu ke pastoran dengan membawa jambu dan daging yang enak. Setiap bertamu saya selalu disambut dengan baik dan ada solusi dalam menghadapi persoalan. Apakah Romo bertamu hanya dengan keluarga-keluarga yang top? Tidak. Tanggal 4-5 Agustus nanti, saya akan mengunjungi lansia-lansia yang sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri. Saya akan kunjungi dengan seksi sosial, saya beri minyak suci dan komuni suci. Maka umat yang punya lansia, yang sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri, yang tidak bisa ke gereja lagi, diberitahu, didaftarkan mau dikunjungi Romo tanggal 4-5 Agustus. Abraham menerima tamu, tamunya 3 orang. Dan tamu Abraham dalam bacaan pertama tadi rupanya tamu Tuhan. Dilayani dengan baik. Dan ketika dilayani dengan baik, si tamu itu berkata, "Nanti ketika aku datang ke sini, istrimu akan mengandung di usia tuanya." Dan betul, meskipun masih dalam kisah itu ada peristiwa Sodom dan Gomora, ketika tamu yang datang dulu kembali ke rumah Abram, Sarah istrinya mengandung yang diberi nama Iska.
Menerima tamu dengan baik mendatangkan berkat. Dalam perjalanan ke Yerusalem, tempat Yesus nanti disiksa, dihina, sekaligus dimuliakan oleh Bapaknya, Yesus mampir ke rumah Marta dan Maria. Kalau Yesus mampir di Villa Citra atau di mana, pastilah diterima dengan baik. Di tempat lain Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, tidak punya tempat. Tetapi ketika menginap di rumah Marta dan Maria, Yesus dilayani dengan baik. Marta sibuk sekali menghidangkan yang terbaik. Dan karena menerima kebaikan itu, Marta dan Maria menjadi penyokong, penunjang misi Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita gereja juga dalam perjalanan seperti Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Dalam perjalanan ada saatnya mungkin kita seperti tidak punya kesempatan untuk meletakkan kepala kita. Seperti ditinggalkan Allah. Seperti mengalami kesulitan yang tak dapat selesai. Ada kalanya barangkali kita sungguh mengalami kebaikan Tuhan lewat orang lain. Dan kalau kita belajar pengalaman dari Abraham, dari Maria dan Marta, hanya satu yang harus dihindari dalam hidup kita, menyusahkan diri dengan hal yang tak perlu. Menyusahkan diri dengan perkara-perkara yang tidak penting sehingga lupa tujuan hidup kita. Kita harus seperti Maria, memilih yang terbaik yang tidak dapat diambil dari dia, tidak dapat diambil dari kita. Memilih yang terbaik artinya kebaikan, keramah tamahan, pertolongan, nasihat, dan kebaikan-kebaikan yang kita terima dari orang lain. Selain kebaikan-kebaikan yang kita terima dari orang lain, yang pokok harusnya kita sungguh dalam perjalanan hidup ini menerima pertolongan dari Tuhan sendiri, menerima rahmat bantuan dari Tuhan sendiri. Semoga dalam hidup kita sehari-hari kita menerima sesama kita, apapun kesulitan dan keperluannya, kalau dia datang ke rumah kita, kita harus menjadi tuan rumah yang ramah dan baik. Pasti akan mendatangkan berkat bagi kita. Yang kedua, dalam perjalanan hidup ini, mari kita memilih dan memilah hal yang tidak penting, hal yang mengkhawatirkan dalam hidup, hal yang tidak perlu. Dan mari kita memilih yang penting dan perlu, karena hidup ini pendek. Dalam perjalanan ke Yerusalem, semoga kita semua selalu mengalami kebaikan Tuhan, juga mengalami keramah tamahan dan kebaikan sesama kita. Kita berdiri, kita berbaharui iman kita.